Ini lagi rame lagi soal seragam sekolah atau pemaksaan pengenaan jilbab di sekolah negeri. Kejadiannya di Bantul, di sebuah SMA negeri. Jadi ada anak yang baru lulus SMP, kemudian masuk ke kelas 10, dan ketika mereka mengikuti acara orientasi pendidikan di sekolahnya, anak ini dipanggil sama guru BP, dipanggil ke ruangan, dan kemudian dipaksa atau diharuskan oleh guru-gurunya untuk memakai jilbab. Padahal itu sekolah negeri. Kita nggak tahu apakah ada aturan di sekolah itu yang memaksa atau mewajibkan siswi menggunakan jilbab. Siswinya nggak mau, menolak, dan kemudian dia depresi karena mungkin dipaksa pakai jilbab itu. Dan sekarang peristiwanya atau kasusnya terus dibicarakan di Dinas Pendidikan di kabupaten tersebut. Isunya kemudian merebak lagi bahwa terjadi pemaksaan pengenaan jilbab bagi siswi negeri. Sebetulnya ya, kalau kita mau merujuk tentang aturan, misalnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2014, itu sudah clear bahwa sekolah-sekolah negeri boleh, atau siswa-siswa sekolah negeri boleh pakai jilbab. Boleh juga nggak pakai jilbab. Jadi pakai atau nggak pakai itu ya terserah siswinya. Sekolah tidak boleh memaksakan siswinya pakai jilbab dan juga tidak boleh melarang siswinya pakai jilbab. Itu yang ada dalam aturan Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Masalahnya sekarang adalah kadang-kadang sekolah juga berlebihan. Mereka misalnya karena banyak siswinya yang pakai jilbab, menyiapkan seragam jilbab yang ada logo sekolahnya. Akibatnya seolah-olah terjadi pemaksaan. Kalau kita tarik lagi kemarin itu, bahkan di Sumatera Barat ada siswi yang beragama Kristen diwajibin pakai jilbab. Lucu sih emang. Ini seolah-olah pemaksaan dalam beragama. Padahal jelas-jelas di agama sendiri dikatakan tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin katanya. Tetapi ini yang sebetulnya menarik kalau kita rujuk pada sebelum Orde Reformasi, terjadi kondisi sebaliknya. Dulu pada sekitar tahun 70-an, tahun 80-an, pemerintah memaksa para siswi untuk melepas jilbabnya ketika mereka menggunakan jilbab di sekolah. Siswi-siswi di Bandung misalnya terancam mau dikeluarkan dari sekolah karena mereka pakai jilbab. Atau siswi di Jakarta SMA 68 yang saya ingat juga terpaksa diancam dikeluarkan dari sekolah karena siswi itu tetap menggunakan jilbabnya di sekolah. Waktu itu masyarakat protes karena apa? Karena jilbab dianggap sebagai bagian dari busana muslimah, refleksi keagamaan. Ketika di sekolah waktu zaman Orde Baru itu ditekan, masyarakat protes. Protes kenapa? Karena dipaksa lepas jilbab. Kemudian sekarang Orde Reformasi dan diatur dalam diatur dalam peraturan menteri bahwa di sekolah negeri boleh pakai jilbab, tetapi juga tidak boleh memaksakan orang melepas atau memakai jilbab. Itu peraturan menteri. Masalahnya, nah ini masalahnya. Dalam struktur pemerintahan kita, sekolah-sekolah itu ada di bawah Pemda. SD sampai SMP misalnya ada di bawah Pemda selevel kabupaten kota. Sekolah-sekolah SMA ada di bawah otoritas Pemda provinsi. Ini masalahnya. Kadang-kadang Pemdanya bikin aturan yang kemudian bisa bertabrakan dengan aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Di Padang atau di Sumatera Barat ketika kejadian itu terjadi, 3 menteri sudah mengeluarkan SKB, surat keputusan bersama. Menteri Pendidikan, Menteri Agama maupun Menteri Dalam Negeri yang isinya sama dengan peraturan Menteri Pendidikan
nomor 45 tahun 2014 itu intinya tidak boleh memaksakan orang pakai jilbab, terutama di sekolah-sekolah negeri, dan juga tidak boleh melarang. Jadi sebetulnya dibebaskan saja. Nah, masalahnya sekolah-sekolah seringkali kebablasan menerjemahkan semangat dakwahnya, semangat keagamaannya. Bahkan kalau kita melihat masyarakat kita, nyinyiran atau pandangan sinis pada perempuan-perempuan yang nggak pakai jilbab itu seolah-olah udah lebih nista dari perempuan yang pakai jilbab. Seolah-olah perempuan yang nggak pakai jilbab itu adalah sosok yang kemana-mana membawa dosa. Ini pandangan yang mengerikan yang juga menderita atau juga diderita oleh guru-guru sekolah kita. Wajar sih kalau lo perhatikan perkembangan sejak zaman Soeharto dulu, zaman Orde Baru dulu, gerakan-gerakan Islam itu mulai marak. Masuk ke kampus-kampus, masuk ke sekolah-sekolah. Ada gerakan yang waktu itu misalnya berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang fokus di kampus-kampus pendidikan. Dulu fokusnya di IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang lulusannya kebanyakan jadi guru. Dan sampai sekarang juga kelompok-kelompok pengajian-pengajian kecil atau kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKS, kelompok-kelompok halakoh itu masih banyak di kampus-kampus yang mantan IKIP. Sekarang namanya misalnya di Jakarta UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Itu tetap berkecokol di sana. Nah, mereka-mereka ini kemudian lulus dan jadi guru. Membawa doktrin lamanya bahwa beragama itu harus terekspresi dengan tampilan, dengan simbol-simbol. Ketika mereka menjadi guru, mereka menerapkan pemaksaan ini ke murid-muridnya. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang kita seringkali susah membedakan sekolah negeri dengan sekolah agama. Sebab pakaian siswi-siswinya itu sudah diarahkan seolah-olah melambangkan simbol agama tertentu. Sikap sekolah negeri yang mestinya menjadi salah satu tempat untuk menyemai kebersamaan, tidak ada segregasi antar siswa, itu makin lama makin menghilang. Kenapa? Ya itu dia tadi, guru-guru yang barangkali ada di sekolah-sekolah sekarang hasil didikan kelompok-kelompok pengajian kecil dulu pada saat dia mahasiswa, membawa semangat Ikhwanul Muslimin untuk diterapkan di mana-mana, bahkan diterapkan di sekolah. Ini yang sebetulnya agak miris bagi kita. Iya, dulu jilbab dilarang pada zaman Soeharto untuk dijadikan seragam siswi-siswi SMA kita, dan kita nentang. Nentang bukan karena apa-apa, kita menentang ketika pemerintah memaksakan untuk orang tidak boleh menggunakan jilbab atau tidak boleh menggunakan pakaian muslimah di sekolah. Kita menentang karena pemaksaan itu. Dan sekarang saya menentang lagi ketika sekolah memaksakan siswinya untuk pakai jilbab. Ujung-ujungnya yang kita lawan adalah pemaksaan. Sebab pemaksaan itu bertentangan dengan agama. Karena agama sendiri melepaskan diri dari pemaksaan. Tidak ada paksaan. Bahwa menumbuhkan kesadaran monggo-monggo saja. Kalaupun soal pakaian muslimah sampai sekarang menjadi perdebatan yang ikhtilaf. Ada orang yang mewajibkan pakai jilbab, ada juga ulama yang mengatakan bahwa pakai jilbab ya tidak harus seperti itu. Yang penting menutup aurat dengan baik, sopan, dan terjaga kehormatannya. Apalagi sekarang ada isu kalau nggak pakai jilbab seolah-olah ngumbar aurat, mengundang laki-laki untuk naik syahwatnya. Bu, Pak, tahu nggak korban-korbannya Heri Wirawan itu di Bandung? Santri-santri 21 orang jadi mangsa predator seksual. Dan 21 orang itu semua pakai jilbab, Bu. Semua pakai jilbab. Tahu nggak yang di Jombang itu?
yang korbannya Mas Beci itu sekian belas orang. Semuanya santri, Bu. Tiap hari juga pakai jilbab. Jadi asumsi bahwa jilbab itu bisa dan menjamin orang-orang tidak jelalatan matanya dalam kasus-kasus tertentu ternyata salah. Kenapa? Ya itu dia tadi. Puluhan santri jadi korban ustadz-ustadznya sendiri. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk punya kesadaran, punya sikap, bahkan punya keberanian ketika ada orang yang melakukan intervensi secara seksual, dia berani menentang dengan keras. Bukan cuma dengan pakaian yang seperti itu. Ajaran itu jauh lebih penting bagi anak-anak kita, bagi santri-santri kita, bagi siswi-siswi kita, agar mereka punya keberanian ketika secara seksual mereka dilecehkan atau secara seksual mereka diintervensi oleh orang-orang di luar sana. Soal pakai jilbab, soal bagaimana berbusana muslimah, pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kesadaran orang. Kesadaran orang bahwa kalau mereka nyaman bahwa ini merefleksikan nilai keyakinannya, monggo silahkan. Tetapi ketika ada orang yang berpikir bahwa mereka belum siap pakai jilbab atau mereka beranggapan bahwa nilai beragama mereka tidak akan berkurang kalaupun mereka tidak pakai jilbab, ya nggak apa-apa dong. Orang yang pakai jilbab dengan orang yang nggak pakai jilbab masih sama-sama muslim kok. Masih sama-sama beragama Islam kok. Masih sama-sama punya hak dan kewajiban kok sebagai seorang muslimah. Jadi sekolah-sekolah yang terus-menerus melakukan intervensi ideologi yang kebablasan kepada siswa-siswanya, ini ujung-ujungnya akan merusak sistem pendidikan kita yang tidak memberikan kebebasan berpikir kepada siswa-siswanya, kepada siswi-siswinya. Monggo ibu-ibu guru kalau yang mau pakai jilbab, monggo. Tetapi sekali lagi, pandangan Anda soal keyakinan Anda tidak harus 100% ditransfer ke siswi Anda. Yang juga punya orang tua, yang juga punya lingkungan, yang barangkali pandangan orang tua dan pandangan lingkungannya dalam konteks agama berbeda dengan Anda sebagai guru. Jadi harus dipahami, tidak semua orang harus seperti Anda. Tidak semua orang harus dipaksa beragama seolah-olah kalau nggak begitu Anda yang berdosa. Enggak juga. Berikan saja pelajaran terbaik buat siswi-siswi kita. Berikan saja mental terbaik. Berikan saja bagaimana cara menghadapi dunia terbaik. Semoga mereka menjadi anak-anak yang bisa punya manfaat buat lingkungannya. Semoga mereka menjadi anak-anak yang bisa punya karir cemerlang, punya masa depan cemerlang. Tidak harus ditakut-takutin selembar rambut yang kelihatan akan dibakar api neraka. Ketika Anda punya pandangan itu, monggo silahkan. Tetapi pandangan itu tidak bisa dipaksakan, bahkan kepada putri Anda. Wong anak saja, kita nggak pernah atau kita tidak bisa memaksakan pandangan sebagai orang tua loh yang bertanggung jawab. Apalagi cuma sekedar siswi, cuma sekedar anak didik. Ini sebetulnya menjadi problematika penting di sekolah-sekolah kita. Jangan sampai sekolah-sekolah negeri kita, sekolah-sekolah yang mestinya menjadi tempat di mana segala perbedaan ada di situ, menjadi tempat belajar untuk mengembangkan sikap toleran terhadap orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda tingkat strata sosial dan ekonomi. Tetapi kemudian sekolah ini berubah menjadi tempat di mana intoleran pertama kali diajarkan ketika pemaksaan pertama kali disampaikan kepada siswi-siswinya atau kepada siswa-siswanya. Sekolah negeri kita akan kehilangan maknanya, seolah-olah berubah menjadi sekolah agama. Ibu bapak tahu nggak?
ketika ibu bapak jadi guru di sekolah negeri, ibu bapak dibayarkan gajinya dari pajak masyarakat. Masyarakat membayar pajak itu bukan cuma yang beragama Islam, Bu. Yang agama Kristen bayar pajak. Yang agama Buddha bayar pajak. Yang agama Hindu bayar pajak. Yang agama Konghucu bayar pajak. Bapak Ibu tahu kan bahwa gaji Bapak Ibu semua kan dibayar dari pajak itu. Pajak yang dikumpulkan dari seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda agama. Sementara sekolah negeri adalah sekolah yang juga dibayar dari pajak seluruh agama. Jadi semua agama boleh bersekolah di situ. Semua siswa dengan berbagai agama, berbagai suku, bangsa, berbagai ras boleh bersekolah di situ. Ibu bapak boleh mengajarkan siswi-siswi sesuai dengan keyakinan ibu bapak sendiri. Siswi-siswi yang punya kesadaran pakai jilbab, monggo dijaga agar tidak dipaksa lepas oleh sekolah misalnya. Tapi ibu bapak juga tidak boleh memaksakan orang yang punya pandangan agama berbeda misalnya. Atau yang punya tafsir agama berbeda misalnya. Atau yang belum siap menggunakan pakaian tertentu misalnya. Nggak boleh dipaksa. Nanti akibatnya kayak siswi di Bantul itu. Depresi. Kalau anak dipaksa pakai jilbab depresi, apa yang ingin ibu bapak dapatkan? Kerapihan atau semangat berjilbab, atau justru kemuakan anak-anak karena paksaan pakai jilbab. Akibatnya apa? Akibatnya nanti orang muak kalau dengan cara-cara paksa kayak gitu. Jadi stoplah memaksa-maksa siswi-siswi kita pakai jilbab. Sama seperti seruan kita, stop untuk melarang siswi-siswi kita pakai jilbab. Sama. Kembangkan aja karakter anak-anak kita. Jangan paksakan ideologi Anda kepada siswi-siswi Anda sendiri. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.